Tayyib ikhwani fiddin rahimakumullah. Uhayyikum bitahiyyah islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal yahudu wan nasara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah ila akhiri yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ar-radiyatil mardiyah wa ala alladhina man tamassaku bidinillah ila akhiri yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ikhwani rahimakumullah wa arsyadakumullah jami'an. Kaifa halukum? Bi khair? Insyaallah. Alhamdulillah ikhwani fiddin, teman-teman semuanya, para pemuda yang insyaallah dalam lindungan, dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kekuatan, berikan kita kesempatan, memberikan kita berbagai macam kenikmatan, terutama yang masih muda-muda ini, potensi yang masih luar biasa. Kalau potensi ini tidak kita hidupkan, potensi ini tidak kita gerakkan, nanti akan menjadi hal yang mubazir. Maka mumpung masih muda, langkah masih cepat, tubuh masih kuat, pikiran masih hebat, maka kita manfaatkan sebaik mungkin. Taib ikhwani fiddin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini ladayya kitabun, saya ada kitab ini, judulnya Sahih Qasasil Quran, yang mana kitab ini ikhwani fiddin ditulis oleh Syekh Hamid Ahmad Thohir Al-Basyuni. Ini cetakan dari Darul Hadis Al-Qahirah Misra. Kemudian ini cetakan tahun 2005 ikhwani. Ini tentang Sahih Qasasil Quran, yakni kisah-kisah yang sahih, kisah-kisah dalam Al-Quran, yang mana sama penulis, sama beliau Syekh Ahmad Thohir ini, Hamid Ahmad Thohir ini, beliau melakukan penelitian yang mendalam. Kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran itu beliau teliti dengan penguat-penguat hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang hasan, hadis-hadis yang jauh dari dhaif, apalagi maudhu. Maka kitab ini ikhwani fiddin sangat bagus sekali, kita rekomendasikan untuk kita pelajari, untuk kita baca, kita ambil ibrohnya, dan juga kita ambil hikmah daripada kisah-kisah yang disampaikan dalam Al-Quran. Kemudian ikhwani fiddin rahimakumullah, kalau kita perhatikan ini di dalam Al-Quran itu teman-teman, ternyata paling banyak yang termaktub, indeks atau isi dari Al-Quran itu adalah bab tentang nama akidah. Ternyata Al-Quran ini yang paling banyak isinya, isi dalam Al-Quran itu mencakup tentang akidah. Dan kemudian setelah akidah itu adalah kisah. Dan kisah-kisah ini ikhwani fiddin ternyata juga mengandung tentang akidah. Maka memang dakwah yang paling baik, dakwah yang paling benar itu paling utama adalah dakwah tentang akidah. Dan kisah-kisah ini tujuannya adalah tidak lain dan tidak bukan menguatkan akidah kita, terutama yang masih muda-muda ini, supaya kita tidak salah jalan. Tayyib ikhwani fiddin, kalau kita perhatikan, kenapa banyak kita temukan kisah-kisah dalam Al-Quran? Limadha wajadna qasas katsirah fil Quran. Banyak sekali kita temukan kisah-kisah dalam Al-Quran. Ternyata kalau kita perhatikan, kisah ini adalah suatu hal yang sangat asik, suatu hal yang sangat menarik, baik anak kecil sampai orang tua itu senang dengan kisah.
dibandingkan dengan pelajaran mungkin matematika, fisika, bahasa Inggris, itu lebih banyak yang suka kisah. Anak-anak kecil saja itu minta didongengin. Sebelum tidur minta cerita, sebelum beraktivitas minta diceritakan dan lain sebagainya. Termasuk anak-anak di pondok, para tulab itu ketika pelajaran itu, mada darsunal ana, apa pelajaran kita hari ini? Jawaban para santri adalah al-hikayah, cerita. Kenapa? Karena para santri ini senang cerita, diceritakan. Dan memang fitrah kita ini senang mendengarkan kisah cerita dibandingkan suatu pelajaran-pelajaran yang lain. Apalagi yang masih muda, ini orang ngantuk. Kemudian ikhwani fidin, selanjutnya adalah karena kisah lahu asarun kabirun fi nufusina. Kisah ini memiliki dampak pengaruh yang luar biasa pada kepribadian kita. Karena dengan kisah ini bisa memotivasi seseorang, kisah ini insya Allah bisa merubah seseorang atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun di sini ikhwani fidin, oleh penulis beliau maktubkan dalam kitab ini ada 36 kisah, dimulai dari kisah badil khalqi, awal mula penciptaan, kemudian kisah Adam alaihissalam, kisahnya Nabi Adam, kemudian kisah ibnai Adam, kisah kedua putra Nabi Adam, kemudian Idris alaihissalam, dan seterusnya sampai nanti al-akhir kisah ashabil fil, kisah tentang pasukan bergajah. Insyaallah ikhwani fidin, di sini dalam muqaddimah penulis mengatakan laqad hawalna fi hadhihi dirasah an-nasil wa huwa amrun sa'bun bil qasas ila mustawal hadisin nabawiyyi fi riwayatihi ba'idan an kadzabil kadzabin. Bahwasanya beliau berusaha dengan sekuat tenaga, dengan susah payah, suatu perkara yang sulit. Kenapa? Karena beliau mencantumkan kisah-kisah dalam kitab ini yang diambil dalam Al-Quran, kemudian dikuatkan dengan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana hadis-hadis yang dipilih, hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang hasan, hadis-hadis yang jauh dari hadis dhaif, apalagi hadis maudhu, hadis palsu. Maka ini sangat kita rekomendasikan untuk kita baca, kita pelajari sebagai motivasi kita dalam thalabul ilmi. Kemudian ikhwani fidin, di sini penulis mengatakan ada ma wadifatul qissah fil Quran. Apa fungsi, faidah, manfaat dari kisah-kisah yang ada pada Al-Quran? Yang pertama, ikhwani fidin, al-ibratu wal-idzatu. Yang pertama adalah ibrah. Apa itu ibrah? Suatu pelajaran yang untuk kita ambil hikmahnya, kemudian kita praktekkan, aplikasikan dalam kehidupan kita. Jadi tidak hanya sekedar pelajaran kemudian kita ambil hikmahnya tok, mboten. Tapi setelah kita ambil hikmahnya, bagaimana implementasi, mengaplikasikannya, mempraktekannya dalam kehidupan kita. Kalau itu kisah tentang seorang sahabat atau kisah tentang seorang nabi yang berjuang dengan curahan keringat sampai darah untuk dakwah, maka kita contoh semangat beliau. Kalau itu kisah tentang suatu hal atau suatu orang yang melanggar syariat, tidak patuh pada nabi, bahkan memusuhi nabi, kemudian akhirnya diazab oleh Allah, maka kita ambil hikmahnya. Kemudian jangan sampai kita seperti mereka-mereka yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillahi min dzalik. Wal aidah, dan nasihat. Maka sebaik-baik nasihat itu bukanlah perkataan kita, tapi sebaik-baik nasihat ini adalah Al-Qur'an. Sebaik-baik nasihat yang bisa merasuk ke dalam jiwa adalah kita ambil dari kisah-kisah yang ada pada Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala yaqul laqad kana fi qasasihim, sungguh dalam kisah-kisah mereka, yaitu yang termaktub dalam Al-Quran, ibratun, terdapat pelajaran yang untuk kita ambil hikmahnya, kemudian kita implementasikan dalam kehidupan kita. Untuk siapa? Liulil albab, untuk orang-orang yang berakal,
orang-orang yang mau mengambil pelajaran, orang-orang yang mau memperhatikan apa yang ada di sekitarnya. Maka hadisan yuftaro, kisah-kisah yang ada pada Al-Quran itu bukanlah suatu perkataan yuftaro yang dibikin-bikin. Bukan bikinannya Nabi Muhammad, bukan bikinannya para sahabat dan lain sebagainya. Tetapi walakin firman Allah Subhanahu wa taala tasdiqal ladzi baina yadayhi. Kisah-kisah yang termaktubkan dalam Al-Qur'an sebagai penguat daripada kitab-kitab sebelumnya. Wa tafsila kulli syai', dan menjelaskan segala sesuatu kepada Nabi Muhammad SAW beserta umat Islam ini, wahudan, petunjuk. Maka dalam kisah ini ada petunjuk. Siapa yang mengalami kesusahan dalam hidupnya, lihat petunjuknya. Kita lihat kisah-kisah. Barangkali kehidupan kita bisa termotivasi, dapat petunjuk dari kisah yang ada pada Al-Quran. Warahmatan. Kemudian tidak hanya sekedar petunjuk, tapi rahmat, keberkahan. Maka siapa yang ingin hidupnya penuh dengan keberkahan, kita pelajari Al-Quran, kita buka kisah-kisah yang ada pada Al-Quran, kita buka lembaran-lembaran orang-orang salafus soleh terdahulu, para anbiya, para rasul, orang-orang yang bagaimana Allah berikan keberkahan walaupun mungkin hidupnya buat kita susah, mungkin uripe rekoso, mungkin hidupnya menjadi musuh penguasa, tapi ternyata hidupnya penuh dengan keberkahan. Kemudian liqaumi yu'minun, bagi kaum umat yang beriman. Maka kalau tidak beriman, ya dia tidak mendapatkan petunjuk, dia tidak mendapatkan rahmah, keberkahan dari kisah-kisah yang ada pada Al-Quran. Kemudian nanti ikhwani fidin antum buka iftah surah Yusuf ayat 111. Kemudian ibrah yang kedua ikhwani fidin, tasbitu qalbin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man ma'ahu minal mu'minin, adalah menguatkan, meneguhkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang bersama beliau. Dan tidak berhenti dengan para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi sampai pada kita yang hari ini berdakwah, yang hari ini berjuang, yang hari ini berislam, beriman, maka ini ada motivasi dari Allah untuk menguatkan hati kita supaya sabar dalam perjuangan. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan pada Quran surat Hud ayat 120, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semuanya kisah-kisah, kabar-kabar dari rasul-rasul itu naqussu 'alaika, kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma nusabbitu bihi fu'adak, yaitu agar kami teguhkan hatimu, agar kami teguhkan hatimu dalam berdakwah. Maka ini ikhwani fidin tidak hanya untuk Rasulullah, tidak hanya untuk para sahabat, tapi untuk kita semua. Fi kulli zaman wa fi kulli makan. Dimanapun kita berada, kapanpun kita berdakwah, berjuang dalam jalan Allah ini, kita bersabar, dikuatkan dengan kisah-kisah yang ada pada Al-Quran. Bagaimana perjuangan para sahabat, bagaimana perjuangan Rasulullah, bagaimana perjuangan para nabi dan rasul, yang semua itu penuh dengan perjuangan. Tidak ada nabi dan rasul yang diutus oleh Allah itu tidak menghadapi ujian dari Allah. Tetapi semuanya mendapatkan ujian, cobaan. Setiap dari para nabi dan rasul bisa menyelesaikan ujian dan cobaan sampai titik finishnya dengan nilai mumtaz. Maka Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad untuk meneguhkan, menguatkan hati para sahabat dan juga Rasulullah SAW, serta untuk kita semuanya, terutama yang masih muda ini, agar tidak bosan, tidak aras-arasan, selalu semangat dalam kebaikan, selalu semangat bersama orang-orang yang baik. Ikhwani fidin, mungkin dua dulu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, di perjumpaan kita yang akan datang insyaallah. Astaghfirukum aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.